Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhawati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan tentang obat dari penyakit-penyakit hati yang itu harus dibersihkan oleh seorang talibul ilm, karena seorang talibul ilm itu salah satu di antara ciri utamanya adalah taharatul batin wal zahir. Zahirnya bersih baik, batinnya bersih suci. Beliau mengatakan wa min adwiyatir riya, dan di antara obat-obat penyakit riya. Riya itu adalah melakukan satu ibadah dan memperbagusinya agar kelihatan oleh manusia dan mereka memujinya. Beliau mengatakan al-fikru bi annal khalqa kullahum, memikirkan bahwasanya semua makhluk la yaqdiruna ala naf'ihi, tidak akan mampu memberikan manfaat kepadanya, bima la yaqdihillahu lahu, dengan sesuatu yang tidak Allah tetapkan baginya, wala ala dhurrihi, dan tidak akan mampu memudaratkannya, bima lam yuqaddirhullahu ta'ala alaih, yakni dengan sesuatu yang tidak Allah takdirkan akan menimpanya. Falam yuhbit falima yuhbitu amalah. Kalau demikian, ngapain dia itu membatalkan amalnya? Wa yadhurru dinah, dan memudaratkan agamanya. Wa yashghalu nafsahu bimura'ati man la yamliku lahu fil haqiqati naf'an wala dharra. Lalu dia menyibukkan dirinya untuk diperhatikan oleh orang yang tidak memiliki manfaat, tidak memiliki madarat. Ma'annallaha ta'ala yutli'uhum ala niyyatih. Di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan, menunjukkan niatnya, menampakkan kepada mereka, kepada manusia, niatnya dia. Wa kubhi sarirati, dan jelek batinnya, jelek isi hatinya. Kama sahawil hadis, sebagaimana telah sahih dalam sebuah hadis, man samma'a samma Allahu bihi, wa man raya, dalam riwayat yang lain, wa man ra'a rayallahu bihi. Man samma'a, barang siapa yang dia itu melakukan amal karena sum'ah, melakukan satu amal biar didengar oleh orang lain lalu memujinya, samma Allahu bihi, niscaya Allah akan menjadikan manusia mendengar kejelekannya. Wa man ra'a, dan barang siapa yang melakukan amal karena riya, ra'allahu bihi, niscaya Allah akan menampakkan kejelekannya. Akhwatin azani Allahu wa iyyakum. Di antara salah satu di antara penyakit yang menjangkiti umat muslim secara umum dan menjangkiti tullabul ilm secara khusus lagi adalah para alim.
para asatidzah adalah amalnya kepingin untuk dipuji. Riya itu amal lillah, tapi dia memperbagusinya agar dipuji oleh manusia. Ini bedanya antara syirik akbar dengan syirik kecil. Kalau syirik akbar orang beramal li ghairillah. Kalau riya yang itu syirik kecil, orang itu beramal lillah lalu memperbagusinya agar dipuji. Jadi asal tauhidnya ada. Asal tauhidnya, pokok dasar tauhidnya ada. Karena kalau ada orang yani salat li ghairillah, puasa li ghairillah, az-zabhu li ghairillah, an-nusuk li ghairillah, ini apa ya hukumnya? Syirkul akbar. Memalingkan ibadah yang itu haknya Allah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syirik akbar. Kalau riya, kenapa dinamakan dengan syirik kecil? Karena di titik syirik akbarnya nggak ada. Orang itu sholat, sholatnya lillah, bukan sholat untuk manusia, bukan sholat ini untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nusuknya lillah, tapi dia memperbagusi ibadah tersebut karena manusia. Seandainya bukan karena manusia itu, maka dia akan melakukan ibadah itu biasa-biasa saja. Maka itu yang namanya riya. Lah, kalau istilah riya dan sum'ah itu sama, hanya bedanya riya itu untuk amal-amal yang yura, sedangkan sum'ah itu untuk amal-amal yang yusma, yani untuk amal-amal yang dilihat, kayak salat, kayak haji, kayak apa-apa gitu ya, itu namanya riya. Adapun kalau sum'ah itu kayak tilawatul Quran yang dia itu yani membaca dan kedengaran indahnya yani li ghairillah atau untuk dipuji oleh orang, maka itu namanya sum'ah. Bagaimana kita mengobati penyakit yang sangat kronis dan penyakit yang sangat berbahaya itu? Yang pertama ya akhwan, mikir, renungi, tadaburi bahwasannya amal itu enggak ada fungsinya kecuali dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Amal itu di akhirat nanti akan enggak ada fungsinya kecuali amal itu lillahi azza wa jalla, yani karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, direnungi, dipikir, ditadaburi bahwasanya ternyata amal yang tidak karena Allah tidak akan ada fungsinya nanti di alam yani akhirat. Baca kembali ayat-ayat tentang masalah itu, renungi kembali hadis-hadis tentang masalah dan tentang yani masalah itu, dan itu amat sangat banyak. Yang kedua itu di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka anisyirk, aku adalah yang gak butuh sekutu. Faman amila ma'iya ghairi yani taraktuhu wa syirkah, barang siapa yang beramal untuk selainku, untuk aku dan untuk selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Itu yang pertama. Yang kedua ya akhwan, renungkan, tadaburi bahayanya dosa besarnya syirik, dosa besarnya kesyirikan. Bagaimana kita gambarkan dosa syirik ya akhwan? Bahayanya dosa syirik. Pertama, dia itu syirik. Sak kecil-kecilir riya, sak kecil-kecilnya kesyirikan tetap itu syirik. Kan kita namakan riya itu syirik kecil, tetap namanya syirik. Dan itu bagaimanapun juga masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dengan segala penghormatan kita kepada khilaf yang muncul di kalangan para ulama, apakah ayat ini hanya untuk syirik akbar ataukah juga mencakup syirik akbar dan syirik kecil? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala termasuk di antara para ulama yang menguatkan ayat ini berlaku untuk syirik akbar dan syirik kecil, bahwa semua dosa syirik itu tidak ada
Yani kaidah di bawah masyiah, tahtal masyiah. Tapi semuanya akan melewati azab. Hanya kalau syirik besar akan kekal di neraka. Kalau syirik kecil bisa dihilangkan dengan yani azab, lalu dia nanti akan hilang dosa tersebut. Tapi tetap sama-sama akan disiksa, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, renungkan hadis kondang, hadis Abu Hurairah, awwalu man tusa'aru bihimun nar. Orang yang pertama kali akan disiksa, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Mereka bukan orang-orang yang jelek, mereka orang-orang yang kelihatannya orang-orang yang bagus, tapi karena amalnya riya. Jadi karena amalnya itu riya. Dan yang semacam itu perlu direnungkan, perlu kemudian difahami agar orang itu merasa takut dengan penyakit riya. Yang ketiga ya ikhwan, ancaman terbukanya aib. Orang itu kadang-kadang gak takut dengan ancaman akhirat, takutnya dengan ancaman dunia. Apa itu ancaman terbukanya aib? Sabda Rasulullah SAW yang disebutkan oleh yani Ibnu Jamaah di sini. Sabda beliau SAW, ini poin yang ketiga. Jadi yang pertama, yang direnungkan bahwasanya amal itu gono fungsi ini tanpa keikhlasan. Yang kedua, renungkan dosa dan bahayanya syirik untuk akhirat kita. Yang ketiga, renungkan dosa dan bahayanya syirik untuk dunia kita. Apa itu? Terbongkarnya aib. Man samma'a samma'allahu bihi. Wa man ra'a, atau dalam bahasa yang beliau sebut di sini, wa man raya rayallahu bihi. Siapa di antara kita yang tidak memiliki aib? Tidak ada ya ikhwan. Kita dianggap orang baik bukan karena kita nggak punya aib, tapi karena Allah menutup aib kita. Tapi karena Allah itu menutup aib kita, bukan karena kita itu orang baik. Kalau Allah membongkar aib kita, niscaya tidak akan ada seorang pun yang menghormati kita. Itu bukan kelas-kelas kita loh. Itu kelasnya Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Itu adalah kelasnya Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala. Ana nggak tahu beliau ngomong itu tawadhu'an ataukah memang itu adalah hakikatnya manusia. Itu masih ingat tatkala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan beliau pada waktu itu adalah imamud dunia. Beliau pada waktu itu adalah imamud dunia. Beliau ada kebutuhan, namanya meskipun seorang imam besar tetap punya istri, punya anak, punya keluarga. Beliau ke pasar, ini beli kayu bakar. Sekarang itu ya ke toko beli LPG lah. Kalau sekarang, kalau zaman dulu ke pasar beli kayu bakar. Dari pasar kayu bakar yang satu ikat itu digotong gitu ya. Oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berjalan pulang dari pasar ke rumah. Ke rumahnya di Baghdad. Orang-orang yang melihat ada imamud dunia pada waktu itu manggul kayu. Mereka mengatakan, ya imam biarkan saya yang bawa, biarkan saya yang bawa. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala melihat bagaimana orang-orang mengaguminya, bagaimana orang-orang menyanjungnya. Beliau mengatakan, lah jangan. Kita itu nahnu qaumun masakin. Kita itu adalah manusia-manusia yang hina. Laula satrullahi alaina laftadhahna. Seandainya bukan karena Allah menutupi kesalahan kita, niscaya kesalahan kita akan dibongkar, akan terbongkar. Dan kalau kesalahan sudah terbongkar, maka manusia itu akan langsung turun drastis kehormatannya. Itu bayangkan ya akhwan. Kalau ada seorang alim, lalu Allah bongkar aibnya, 1-2 aja, maka bisa jadi taklimnya besok kosong orang. Gak ada orang. Dan itu perkataan para ulama-ulama yang kayak Imam Ahmad itu banyak. Bisa jadi itu tawadhu'an. Bisa jadi memang beliau merasa semacam itu. Kita menjadi orang yang terhormat ya akhwah. Bukan karena kita orang baik, tapi karena kesalahan-kesalahan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah caranya agar aib kita enggak terbongkar, jangan sum'ah, jangan riya. Karena kalau sampai sum'ah, sampai riya, aib itu akan terbongkar. Karena ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man samma'a samma'allahu bihi, wa man ra'a ra'allahu bihi.
Barang siapa yang amal itu riya, barang siapa yang amal itu sum'ah, maka Allah akan bongkar aibnya, akan menjadikan orang mendengar aibnya, akan menjadikan orang itu mengetahui aibnya. Itu poin yang ketiga. Salah satu di antara poin yang keempat. Salah satu di antara obat orang itu mengobati penyakit riya adalah latihan amal yang tertutup. La ya'lamuhu illa rabbul alamin. Sering-sering ya ikhwan, latihan amal yang la ya'lamuhu illa rabbul alamin. Amal itu apa Ustaz? Amal-amal tertutup ya ikhwan. Sedekah yang tertutup, tidak ada orang yang tahu. Gambarannya ya apa? Sedekah yang tertutup, tidak ada seorang pun yang tahu. Silakan di satpam, kok di satpam, di masjid itu ada kotak masjid. Itu sedekah. Di waktu-waktu tidak ada orang yang mengetahui kalau kita sedekah. Itu contoh kecil. Itu contoh kecil ibadah yang kita itu tidak ada yang tahu. Kalau orang itu sering latihan semacam itu, tidak ada kemungkinan akan riya. Riya sama siapa? Gak ada orang tahu. Cecek paling yang tahu. Masa riya karo cecek? Yang tahu mungkin nyamuk. Tapi gak ada orang yang tahu. Tapi setelah itu jangan cerita-cerita, jangan doai. Setelah itu jangan nyetatus. Ini sama aja. Amal-amal yang benar-benar tertutup. Karena amal itu yang insya Allah kita pastikan ikhlas lillahi ta'ala. Yang kelima, di antara obat penyakit riya, sering membaca kisah-kisah para ulama tentang keikhlasan. Sering membaca kisah-kisah para ulama tentang keikhlasan. Bagaimana dahulu mereka sangat menjaga hati. Bagaimana dulu mereka sangat menjaga keikhlasan mereka. Dan itu bertebaran di kitab-kitab para ulama. Ada yang sudah dikumpulkan oleh para ulama dalam kisah-kisah yang nyata dan kisah-kisah yang banyak. Banyak sekali kitab-kitab yang semacam itu. Risalah kecil yang sangat bagus, Aina nakhlu min akhlaqis salaf. Ini aina nahnu min akhlaqis salaf. Di antara risalah yang bagus untuk kisah-kisah itu, apa judulnya? Munjidul Khatib kalau nggak salah. Mudah-mudahan nggak salah saya menyebut judul. Jadi penulisnya itu unik. Beliau mengambil Riyadhus Shalihin, mengambil judul-judul dalam Riyadhus Shalihin dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Terus beliau membaca Syiar A'lamin Nubala lengkap. Enggak banyak kok. Syiar A'lamin Nubala cetakan terakhir 20 sekian halaman. 20 sekian jilid. Antum baca atau Ustaz? Enggak. Lalu beliau meletakkan per judul kisah yang cocok. Bab Al-Ikhlas, kisah-kisah para ulama dari Syiar A'lamin Nubala tentang kisah-kisah tentang keikhlasan. Bab Muraqabatullah, kisah-kisah tentang Muraqabatullah. Bab begitu. Jadi makanya pun dikasih judul Munjidul Khatib. Kalau nggak salah judulnya begitu. Jadi kalau nggak salah judulnya semacam itu, kalau nggak salah lo ya, anak lupa ingat. Itu 2 jilid.
Ini kitabnya ini dua jilid untuk membaca tentang cerita-cerita para ulama tentang keikhlasan. Risalah lain yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid, Mawaqif Imaniyah. Kitab yang unik. Ini tentang masalah itu. Ya, dan kisah-kisah lain lah. Jadi cerita-cerita yang lain atau jadi buku-buku yang lain sehingga kita mengetahui bagaimana hal tersebut. Bagaimana jadi hal tersebut. Secara umum ya kawan. Teori, paparan tentang keikhlasan dan bagaimana para ulama itu ada dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nufus. Tazkiyah Nufus terakhir. Obat dari penyakit ria, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ria itu penyakit hati. Sedangkan hati itu tidak mampu kita kendalikan. Kendali hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kepada kita kesucian hati, dan di antara kesucian hati adalah keikhlasan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Yani ya Allah, sucikanlah yani hati atau jiwa kami, engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan hati. Sambil memikirkan ya akhwan tentang siapa makhluk yang kita riai? Atasan, seorang raja, orang kaya, siapa dia? Dia cuma makhluk semacam kita. La yadhurru wa la yanfa. Tidak dapat memberikan madarat, tidak dapat memberikan manfaat. Amal itu diupayakan lillahi ta'ala. Ini butuh perjuangan. Kelasnya asatidzah sama santri sama-sama berjuang. Ini anak ngomong ini juga belum bisa untuk untuk ikhlas 100%. Kita sama-sama berjuang. Fawidin azanillahu wa iyyakum. Hanya penyakit itu kalau datang segera diusir, karena keikhlasan itu memang butuh perjuangan yang kuat dari seorang hamba ini untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa min adwiyati ihtiqarin nas, dan di antara obat merendahkan manusia, menghina manusia, merasa dirinya lebih unggul dari orang lain, merasa orang lain itu di bawah dirinya. Tadabburu qaulihi ta'ala, mentadabburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La yaskhar qaumun min qaum, janganlah sebuah kaum itu menghina, merendahkan kaum yang lain. Karena bisa jadi orang-orang itu yang dia hinakan lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula kaum wanita menghina kaum wanita yang lain. Bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Manusia itu melihat dari sisi zahir, sedangkan Allah melihat dari sisi batin sebelum zahir. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yani Allah itu enggak melihat kepada bentuk fisik. Allah itu enggak melihat pada bentuk jasad. Tapi Allah itu melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Allah Subhanahu wa taala melihat dua unsur. Pertama, hati. Yang kedua, amal. Sedangkan manusia cuma melihat dari sisi amal belaka. Dari sisi ini amal belaka. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum."
Inna khalaqnakum, sungguhnya kami menciptakan kalian min dzakari wa untha, ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Lita'arafu, agar saling mengenali antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, satu bangsa dengan bangsa yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ini adalah orang yang paling bertakwa. Dan ketakwaan tidak bisa diukur dengan perkara zahir. Allah melihat sisi zahir dan Allah Subhanahu wa taala melihat sisi batin. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian itu sok suci. Jangan kalian itu mensucikan diri kalian, menganggap suci diri kalian. Jangan kalian itu sok suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena Allah yang lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Wa rubbama kana al-muhtaqaru athhara 'indallahi qalba. Bisa jadi yang dihina itu hatinya lebih suci di hadapan Allah, di sisi Allah. Wa azka amala, dan amalnya lebih bersih. Wa akhlasa niyatan, dan niatnya lebih ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak pernah tahu ya ikhwan, siapa yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita semuanya. Maka hindari penyakit merendahkan orang lain, karena hakikat kemuliaan itu bukan di hadapan manusia. Hakikat kemuliaan adalah di hadapan Tuhan manusia. Ini diantara yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Ini berkaitan dengan penyakit batin dan dengan sebagian penyakit batin dan sebagian dari obat-obat yang disebutkan oleh beliau tentang penyakit batin tersebut. Wallahu a'lam. Sampai sini kita baca ini pertanyaan kemarin, yang sekarang dulu. Apakah melakukan maksiat sama dengan melakukan syirik taat? Karena orang yang bermaksiat telah mengabaikan larangan syariat dan mengedepankan bisikan syahwat. Tidak. Jadi syirik ketaatan dengan maksiat itu dua hal yang berbeda. Jadi tafsilnya ada di kitab-kitab tauhid ya kawan. Bahas itu panjang. Jadi tidak semua orang bermaksiat itu terjerumus dalam syirkut ta'ah. Itu dua masalah yang berbeda. Jadi syirkut ta'ah jauh lebih parah dibandingkan sekedar maksiat, karena orang maksiat itu murni dia terjerumus. Sedangkan syirik ketaatan, orang itu mentaati orang lain dalam rangka yani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada penyebab terbongkarnya aib selain riya dan sum'ah yang disebutkan dalam hadis? Banyak. Akhil aziz barakallahu fikum. Hati-hati ya akhwan dengan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ad-Da'ud Dawa, Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan kisah-kisah yang mengerikan berkaitan dengan terbongkarnya aib seorang hamba inda sakaratil maut. Dan sebelumnya beliau itu menyebutkan beberapa hal yang menyebabkan orang itu bisa jadi Allah bongkar aibnya tatkala sakaratul maut. Ada satu cerita aja, karena ceritanya banyak ya kawan. Kalau anda ceritakan semua sampai nanti malam juga nggak selesai. Satu cerita. Ada orang itu yang dipandang oleh orang itu orang yang baik. Tatkala sakaratul maut, dia itu ditalkin oleh keluarganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu.
Dia tatkala ditalkin dengan kalimat tahlil, kalimat tauhid, yang keluar dari mulutnya itu hotel A lantai 8 kamar 300. Hotel A lantai 8 kamar 300. Misalkan itu kalimat dari saya ini. Sampai mati. Orang tuh heran iki kopo gitu. Begitu mati, salah satu dari kerabatnya mencari hotel itu. Datanglah ke kota A, cari hotel yang dituju, hotel A tadi. Tanya sama resepsionisnya, Mbak, kenal Fulan ibnu Fulan? Kenal, langganan ke sini. Kalau di sini biasanya bookingnya kamar berapa? Lantai 8 nomor 300. Ngapain? Bawa cewek gonta-ganti. Tidak ada satupun keluarganya yang tahu sampai mati. Tapi Allah membongkar di sakaratul maut. Ada cerita yang jadilah panjang malah cerita. Kenapa hal itu terjadi? Salah satunya sebabnya adalah apa ya Hun? Maksiat yang tersembunyi. Maksiat yang tersembunyi. Akhirnya Allah tampakkan tatkala di detik-detik orang itu mau meninggalkan dunia. Jadi su'us sarirah, kejelekan jiwa. Ini kejelekan jiwa. Di antara sebab orang itu terbongkar aib adalah dia tukang bongkar aibnya orang. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal perbuatannya. Dia suka bongkar aibnya orang. Tukang bongkar aibnya orang. Maka dia dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu. Jadi ini bukan satu-satunya ya kawan. Ini bukan satu-satunya. Tapi ada di sana sebab-sebab lain yang menyebabkan orang itu terbongkar aibnya. Tidak ada seorang pun yang tidak punya aib. Cermati sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Beliau SAW itu bersabda, yani innal abda idza akhta'a nukta fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba itu apabila dia itu membuat dosa, maka terpatri dalam jiwanya, dalam hatinya itu noda hitam. Fa in taba wastaghfara saqula qalbuh. Kalau dia taubat istighfar, hatinya kembali bersih. Tapi kalau dia nambah, fa'ilzat. Apabila dia nambah, hatinya tambah hitam, tambah hitam, tambah hitam, tambah hitam, sehingga menutup hatinya. Dan itu adalah ran. Yani kalla bal rana ala qulubihim. Yani ma kanu yaksibun. Yani kanu yaksibun. Hal yang semacam itu yang menyebabkan yani orang-orang itu menjadi jelek hatinya, yang kemudian dia itu yani apa ya, orang yang hadis semacam ini akan menunjukkan kepada kita bahwa orang itu tidak bisa menghindari dari maksiat. Allah memberi ruang orang itu untuk bermaksiat. Ruang lo ya, jangan mengatakan boleh. Makanya beliau mengatakan meskipun hati itu tertulis noda hitam, tapi Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, in taba wastaghfar, jika dia tobat istighfar, hatinya kembali bersih. Noda lagi, dibersihkan lagi. Begitu terus. Yang penting orang itu banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah riya dan sum'ah itu masuk setelah amal itu selesai? Ya. Riya itu bisa datang sebelum, bisa datang berbarengan, bisa datang setelah. Terutama zaman sekarang. Setelah amal, terus nyetatus. Setelah amal, terus nyetatus. Nah, apakah kitab Syamsul Ma'arif boleh kita baca untuk mengetahui bagaimana para penyihir menyihir orang?
Antum kenal aja kitab Syamsul Ma'arif. Dari mana antum kenalan kitab itu? Akhi, jangan coba-coba dengan keimanan. Jangan coba-coba dengan keimanan kita. Iman itu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat mulia. Kalau untuk mengetahui bagaimana tukang sihir itu masuk, lalu bagaimana membantahnya, jangan pakai kitab semacam itu. Baca kitab-kitab para ulama seputar dunia jin, seputar ruqyah. Ini seputar hal yang semacam itu. Jangan kemudian kita memasuki di arena-arena yang berbahaya semacam itu. Dan kitab-kitab semacam itu banyak. Kitab-kitab yang berbicara tentang masalah dunia jin, tentang masalah bagaimana mereka itu menipu manusia, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana bagaimana itu sangat banyak, sehingga tidak perlu memasuki hal-hal yang semacam itu. Pada saat di luar materi, kenapa kitab fikih muyassar diganti kitab akhsar mukhtasarat? Apa alasannya? Akhil aziz barakallahu fikum. Belajar fikih itu ada dua jalur, ada dua tingkatan, ada dua jurusan. Ada yang belajar fikih sekedar ben ngerti diamalno wis sampai di situ tok. Ada yang belajar fikih itu untuk pondasi ilmiah, untuk masuk kitab yang di atasnya, masuk kitab yang di atasnya, kitab yang di atasnya lagi. Antum itu di jalur mana sekarang? Jalur pertama atau jalur kedua? Anda ulangi. Belajar fikih itu ada dua jalur. Jalur yang pertama, belajar fikih sekedar ngerti caranya sholat, ngerti pembatal-pembatal sholat. Setelah itu sudah diamalkan. Sampai di situ selesai. Dia tidak untuk melejit ke atasnya, akhirnya jadi sampai faham dalalah, wahum istidlal, kemudian sampai naik kepada khilaf nazil, khilaf ali. Kemudian masalah jidalnya, munakosyahnya, tidak menginginkan sampai di sana. Sekedar untuk tahu. Itu jalur yang pertama. Jalur yang kedua ya akhwan, belajar fikih dari yang bawah naik. Bukankah sering anak katakan di kelas-kelas yang anak sering masuk, belajar fikih itu ta'liqan wa tahqiqan wa tadqiqan. Dimulai dari thariqatut ta'liq, naik ke thariqatut tahqiq, naik ke thariqatut tadqiq, gitu. Lah, antum itu di jalur yang mana? Jalur yang pertama atau jalur yang kedua? Jalur yang kedua ya akhwan, antum itu santri. Jalur yang pertama itu untuk umumnya kaum muslimin di kajian-kajian umum. Ngerti caranya sholat, ngerti membatal sholat, wis, gitu. Gak terbayangkan nanti menjadi mufti, menjadi alim alama, enggak. Sekedar itu wis. Tapi antum ya akhwan, antum itu calon ulama-ulama negeri ini masa depan. Antum itu calon pengemban ilmu masa depan. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal mubtilin wa ta'wil jahilin. Ilmu ini harus ada yang mengemban di hari-hari ke depan. Dan yang mengemban itu adalah orang-orang yang terpercaya. Terpercaya agamanya, terpercaya ilmunya. Maka butuh kekokohan ilmiah. Lah, kalau mau
menjadi orang yang kokoh ilmiah, maka ikuti jalur orang-orang yang kokoh ilmiahnya. Islam ini, ilmu ini telah melewati 14 abad. Pernah lahir Syafi'i, pernah lahir Ahmad, pernah lahir Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudama, pernah lahir Nawawi, pernah lahir Rafi'i, pernah lahir Ibnu Abdul Bar, pernah lahir Suyuti, pernah lahir Sakhawi, pernah lahir Ibnu Bas, pernah lahir Al-Albani, pernah lahir itu. Ikuti alur mereka kalau mau mendekat kepada posisi mereka. Anak katakan mendekat, kok koyo nyampe ke posisi mereka kok abot. Kalau mau mendekat ke posisi mereka, ikuti jalur mereka. Dan jalur ilmiah yang ada di fikih adalah jalur yang sekarang sedang kita terapkan di Al-Furqan. Dimulai dari kitab landasan. Yani kitab landasan. Naik. Otomatis sempurna Ustaz? Enggak. Ilmu itu yu'khadhu min afwahil ulama. Tidak diambil dari makatibud dirasah. Tapi kita memberikan kunci agar antum siap untuk mengambil ilmu dari afwahil ulama. Maka itu kitab fikih muyassar ya akhwan, dengan segala penghormatan ana, kitab itu ditulis untuk jalur yang pertama, bukan untuk jalur yang kedua. Ana katakan dengan segala penghormatan, kitab fikih muyassar ditulis untuk jalur yang pertama, bukan jalur yang kedua. Makanya di kajian-kajian umum fikih, ana pakainya fikih muyassar. Ana punya kajian fikih di Gresik, ini sebulan 2 kali, bukan ini seminggu 2 kali ya, sebulan 2 kali. Ya. Kajian umum ya kawan. Ana pakainya fikih muyassar. Ana pakainya fikih muyassar. Karena itu yang lebih dekat dengan sesuatu yang ma'mul. Inda bi'atina. Yani wa inda jama'atina. Tapi untuk tahqiq ilmi, landasan-landasan ilmiah, dhawabit dan qawaid fikhiyah, itu butuh kitab yang memang matan jami' lirrajih. Kitab yang mu'tamad inda ahlil fan. Kitab yang mu'tamad di kalangan para ulama-ulamanya. Adapun para ikhwah yang telah mempelajari kitab itu, gak ada masalah ya ikhwan. Kitab itu telah dipelajari, gak apa-apa. Tinggal lakukan lanjutannya. Lakukan lanjutannya dengan jalur yang telah dipaparkan oleh para ulama kita. Kalau lanjutkan, antum bikin muqarrar itu aneh Ustaz. Apa yang aneh? Di Thanawi Akhsar, di Mahat Ali Zat, itu muqarrar sekarang. Kalau nanti muqarrar Akhsar Mukhtasarat sudah 3 tahun dan sudah meluluskan, ana kemungkinan sedikit ana rombak lagi dikit. Akhsar dengan Zat itu adik kakak selisih 2 tahun. Maksudnya itu mepet banget gitu loh. Adik kakak selisih 2 tahun. 11 13. 11 12 kok kemepetan. 11 13, 11 12. Sekitar itulah. Jadi ada masail yang sama, beberapa masailnya itu beda, aksar tafsilan tapi mirip. Ini antara keduanya itu mirip. Maka mungkin akan sedikit ada perombakan di titik itu. Tapi masih lama, 3 tahun lagi. Sekarang aja masih kelas 1. Ini mudeng bora antum itu dengan kitab itu. Ini ala kulli marhatin azani Allah wa iyyakum. Jadi itu yang perlu difahami tentang masalah tersebut. Allahu a'lam. Insyaallah ini yang kita pelajari. Lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.